Halo, selamat pagi kelas 11 IPS. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kelompok sosial ya. Nah, di dalam kelompok sosial itu juga terdapat struktur sosial. Apa itu yang dimaksud dengan struktur sosial? Nah, ini adalah pengertian struktur sosial berdasarkan beberapa para ahli, ya kan? Struktur sosial merupakan sebuah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat. Nah, biasanya struktur sosial itu di dalamnya ada timbal balik antar satu posisi dengan posisi yang lain, seperti itu, teman-teman. Nah, unsur dari struktur sosial ini ada beberapa. Nah, ini adalah menurut Charles P. Lomis ya. Menurut Charles, dia mengatakan bahwa unsur dari struktur sosial itu ada punya perasaan, punya cita-cita dan tujuannya sama, sarana dan alat perlengkapan sistem sosialnya juga sama, punya kedudukan, punya peran sosial yang bisa mengarahkan pola-pola perilaku di dalam suatu masyarakat, ada tingkatan dalam sistem sosial, ya kan, ada nilai, ada normanya juga, ada eh, pengetahuan yang diberikan di dalam masyarakat tersebut. Lalu juga ada kekuasaan, ada sistem sanksi, sistem konflik, ketegangan, dan lain sebagainya. Penyimpangan sosial itu juga ada di dalamnya. Itu menurut Charles. Nah, kalau menurut tokoh eh, sosiologi kita yang ada di Indonesia, dia mengatakan bahwa unsur dari struktur sosial itu ada 5, yaitu ada kelompok sosial, harus ada kebudayaannya bagaimana, lalu lembaga sosialnya, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Ciri dari struktur sosial itu mencakup semua hubungan sosial antara individu pada saat yang tertentu. Lalu yang kedua, seluruh kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang teoritis. Yang ketiga, merupakan realitas sosial. Yang keempat, mengacu pada hubungan-hubungan sosial pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas pada aksi yang kemungkinan dilakukan secara organisatoris. Nah, struktur sosial ini fungsinya untuk apa? Sebagai pengawas sosial. Yang pertama, yang kedua sebagai dasar penanaman disiplin untuk setiap individu atau disiplin kontrol. Nah, struktur kalau kita bicara tentang struktur, struktur itu seperti organisasi kan ada strukturnya ya, ada bagannya. Misalnya kalau di sekolah ada misalnya paling atas strukturnya adalah kepala sekolah, lalu di bawahnya kepala sekolah ada misalnya wakil, ya kan, wakil kepala sekolah. Lalu di bawah wakil kepala sekolah baru ada misalnya guru-guru, baru di bawah guru ada siswa, seperti itu. Nah, di dalam masyarakat juga sama. Di dalam masyarakat juga sama. Jadi nggak cuma semuanya ini masyarakat gitu aja enggak, tapi juga ada tatanannya, ada strukturnya. Contohnya di daerah rumah kalian ya kan, misalnya ada yang paling bawah ada warga misalnya RT 6 kayak gitu, warga RT 6. Di atasnya warga RT 6 pasti ada ketua RT. Nah, atau disebut biasanya Pak RT ya kan. Lalu di atasnya RT ada RW. Di atasnya RW ada lurah, di atasnya lurah ada camat dan lain sebagainya. Tuh ya. Nah, fungsinya sebagai apa? Ya tadi sebagai pengawas sosial atau sosial kontrol di dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu juga nggak berperilaku
seenaknya saja seperti itu. Tapi ada yang mengawasi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, norma-normanya seperti apa. Nah, itu yang diawasi. Nah, lalu bentuk dari struktur sosial itu ada dua, ya. Ada diferensiasi sosial, sama yang kedua ada stratifikasi sosial. Bentuknya jangan lupa ada dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan tertentu yang sifatnya sejajar kedudukannya atau sama. Diferensiasi sosial sama ini tadi stratifikasi sosial itu bisa kita bedakan dengan seperti kalau kalian lihat tanda plus ya kan, plus. Kalau diferensiasi ini yang mendatar ya kan. Nah, mendatar. Kenapa mendatar? Mendatar atau horizontal. Karena dia punya sifat yang sama, kedudukan yang sama, mereka sejajar. Nggak bisa dibilang si A lebih tinggi dari si B. Si B lebih tinggi dari si C. Itu nggak boleh, nggak bisa. Contohnya apa? Contohnya adalah kita nyebutkan suku. Suku Jawa itu nggak eh, tidak lebih hebat daripada suku misalnya Madura. Suku Madura juga nggak lebih hebat dari suku Jawa seperti itu. Jadi itu sejajar sifatnya. Ras juga sama. Klan, profesi, agama, dan jenis kelamin itu nggak boleh dibanding-bandingkan satu sama lain. Gitu. Jadi sifatnya sama atau sejajar, maka dikatakan dengan istilahnya diferensiasi sosial. Tuh. Tapi kalau misalnya stratifikasi sosial ya kan, nanti kalau kita bicara diferensiasi sosial, kalau stratifikasi dia lebih pada bentuk yang tegak gitu. Jadi kalau kita bikin tanda plus, nah yang mendatar ini diferensiasi sosial, nah yang tegak lurus itu disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, kalau stratifikasi sosial karena dia kan tegak, jadi boleh dibeda-bedakan. Contohnya ya tadi kayak kepala sekolah, wakil ya kan, lalu guru, siswa. Nah, kenapa kok bisa dibeda-bedakan? Karena tugas dan tanggung jawab yang dipimpin itu juga berbeda, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakangnya diferensiasi sosial dulu, ya kan? Diferensiasi sosial memiliki ciri fisik yang berkaitan dengan ras. Nah, ras ini sama dengan penggolongan manusia, gitu. Berdasarkan ciri fisiknya. Contoh, waktu itu ada penggolongan manusia atas dasar ciri fisiknya, misalnya orang kulit hitam dan orang kulit putih. Nah, itu waktu itu disebut dengan politik apartheid, gitu ya. Itu berdasarkan ciri fisik. Nah, itu nggak boleh. Kalau diferensiasi sosial nggak boleh. Kita nggak boleh membandingkan tadi ras atau ciri fisik. Nah, ada juga ciri-ciri sosial. Ciri sosial ini berkaitan dengan fungsi masyarakat di dalam kehidupan sosial. Biasanya berkaitan dengan penghasilan, pekerjaannya apa. Nah, kalau itu dibanding-bandingkan, itu akan menimbulkan kesan adanya tinggi rendah suatu pekerjaan. Padahal ketika kita di pekerjaan, kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita butuh orang-orang yang lain yang membantu kita, seperti itu. Contohnya paling gampang, misalnya di sekolah, kita nggak bisa membandingkan misalnya guru, ya kan, dengan misalnya karyawan atau tukang kebun gitu, tukang kebunnya sekolah. Nah, kita nggak bisa membandingkan tukang kebunnya sekolah lebih rendah daripada guru. Nah, itu nggak boleh teman-teman.
Kenapa? Karena kalau pekerjaan itu sama, tidak boleh dibandingkan, ya. Karena itu tadi, kita nggak bisa bekerja sendiri, kita butuh orang yang lain, gitu, yang membantu kita. Kalau nggak ada Pak Kebun, ya kan. Nah, sekolah juga pasti akan kotor, nggak mungkin toh gurunya juga akan nyapu-nyapu, ngepel gitu lah. Terus kita akan ngajarnya jam berapa kira-kira kalau semuanya ditangani oleh guru. Jadi kita harus ada spesifikasi pembagian tugas kerja seperti itu. Lalu juga ada yang namanya ciri budaya. Nah, kita juga nggak bisa membandingkan budaya antar suku, antar ras, antar bangsa, gitu, antar kebudayaan, karena budaya itu memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda, keseniannya berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Jadi budaya itu nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi sifatnya budaya itu sama. Adapun faktor-faktor penyebab dari diferensiasi sosial di Indonesia adalah yang pertama, dilihat dari keadaan geografis wilayah Indonesia. Kalau kita lihat dari keadaan geografis wilayah Indonesia, ya kan, Indonesia itu adalah wilayah kepulauan, ya kan, sehingga kalau wilayah kepulauan otomatis satu tempat dengan tempat yang lain akan memiliki budaya berbeda. Selain itu teman-teman, kalau kita belajar lagi di dalam geografi, ya kan, nah di geografi itu menyatakan kalau misalnya kenapa misalnya nih di tempat yang hampir sama mungkin, misalnya sama-sama di Jawa, tapi yang satu misalnya wilayahnya ada dihalangi misalnya dengan gunung atau dengan sungai atau dengan apa itu, nah itu juga bisa menimbulkan perbedaan kebudayaan itu. Nah, itu berdasarkan keadaan geografis wilayah Indonesia. Jadi, jangan heran kalau satu tempat dengan tempat lain yang mungkin juga bisa dikatakan berdekatan, tapi punya budaya yang berbeda atau hampir sama, cuma ada bedanya sedikit. Nah, itu karena adanya ini tadi, keadaan geografis yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, ada letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Nah, karena dilihat dari letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, jadi nggak heran kalau misalnya ya benar tadi budaya kita satu dengan yang lain berbeda atau mungkin satu dengan yang lain ada yang hampir sama. Bahkan Indonesia juga memiliki mungkin budaya yang hampir sama dengan tetangga kita, misalnya Malaysia. Gitu. Karena kita dulu kan juga satu kesatuan ya, Indonesia dengan Malaysia ini wilayahnya. Tuh. Lalu yang ketiga, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, perbedaan iklim dan kesuburan tanah ini juga menjadi faktor penyebab diferensiasi sosial di Indonesia. Iklim dan kesuburan tanah itu membuat manusia itu memiliki tingkat pekerjaan yang berbeda-beda, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu orang dengan orang yang lain karena tingkat pekerjaannya. Tuh. Karena kita saling melengkapi. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, nanti bisa line Bu Ratna atau kalian juga bisa Jimit. Jadi Bu Ratna membuka Jimit. Nanti Ibu memberikan linknya. Jadi jika kalian ingin bertanya, silakan masuk ke ruang Jimit tersebut. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat mencatat. Jangan lupa di upload catatannya ya, supaya Bu Ratna bisa lihat kalian hari ini mengikuti pembelajaran saya atau tidak. Terima kasih.